Oke. Kemarin ganti akun ya. Ini udah lancar di record to the cloud-nya. Oke, kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal ardo binuri syamsika abada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan bimbingan di pekan yang kedua ya. Saya langsung buka saja materinya. Oke, gimana kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, Alhamdulillah, baik semua. Sehat. Baik, sehat semua ya. Oke. Untuk lebih mengefektifkan waktu, saya akan Alhamdulillah Pak Amir ya. Saya izin share screen kepada teman-teman. Ngapa, Mir? Oke. Biar lebih saya mute dulu. Oke. Saya coret-coret, terus saya close lagi, baru saya share screen lagi. Oke. Apakah sudah terlihat materinya? Terlihat. Saya nulis angka berapa? 100. Oke. Luar biasa ini semangatnya. Saya ganti warna pena dulu menjadi warna hitam. Biar tidak terlalu kontras. Oke. Ini sudah ada berapa ini yang masuk? Sudah ada 50 orang lah ya. Apakah dimulai saja atau gimana ini Bapak Ibu? Monggo, Pak. Langsung Mulai saja. Langsung saja ya. Oke. Pak. Yang lain Jadi Mas Bu, Pak. Masbuk saja ya. Oke. Kita akan membahas materi yang kedua di pekan yang kedua ini dengan materi kemampuan sosiokultural. Pertanyaannya sebelum saya masuk ke materi, Pak, kenapa pemerintah yang dites itu ini tidak materi yang lain? Why? Ya. Jawabannya adalah sosiokultural berasal dari dua kata. Nah, ada sosial dan ada culture. Ya. Sosial ini adalah ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau society, atau juga ilmu yang berhubungan dengan bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat yang baik, yang betul, yang sesuai dengan aturan-aturan, baik itu aturan agama ataupun aturan negara. Jadi bagaimana kita bersosial di masyarakat.
tentu di sini ada aturan, ada norma, ada etika, ya, ataupun ada peraturan-peraturan yang tidak tertulis, tetapi itu menjadi sebuah sesuatu yang dipatuhi oleh warga setempat. Yang kedua, culture. Culture ini adalah kultur, ya. Atau di sini akan membahas tentang budaya, tradisi, terus juga adat istiadat. Di sini juga ada kepercayaan. Ada, karena di sini ada berbagai macam budaya, tradisi, adat istiadat, keberagaman, maka di sini adalah tempat banyak perbedaan atau majemuk istilah lainnya. Kenapa materi ini dites dalam tes seleksi P3K itu karena kita bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, bangsa yang berbagai macam kultur, budaya dan lain-lain atau bineka. Dan kita karena majemuk ini, karena beragam ini, karena bineka ini, tentu ini adalah berpotensi dua. Apa Pak potensinya? Yang pertama bisa potensi positif. Yang kedua bisa potensi negatif. Dan potensi-potensi ini sudah dibaca, sudah diantisipasi oleh para founding fathers kita. Atau bapak pendiri bangsa kita. Makanya semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ini semboyan kita, ya. Pak, apa sih potensi positif dan potensi negatif dari dampak keberaneka-ragaman itu? Saya izin mute semua, ya. All, ya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya boleh raise hand atau menyampaikan pendapat atau berbeda pendapat atau ada masukan buat saya atau ada tambahan yang mau disampaikan, saya buka selebar-lebarnya berdasarkan landasan akademis dan etika tentunya. Nah, berpotensi positif dan negatif. Potensi positifnya apa? Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari ribuan bahasa, suku bangsa, pulau-pulau, tradisi yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Maka kalau kita bisa bersatu, kalau kita bisa saling menghargai, saling menghormati, maka ini tentu akan menjadi kekuatan bagi sebuah bangsa. Tetapi jangan lupa bahwa perbedaan-perbedaan semacam ini rawan juga terjadi potensi-potensi negatif. Apa? Perpecahan, peperangan, perang antar suku, perang antar agama, perang antar wilayah, dan lain sebagainya. Dan itu juga pernah terjadi. Seperti tragedi Perang Sampit dan Madura. Itu adalah perang antar suku bangsa. Atau juga terjadi tragedi Poso. Bagaimana konflik antara Muslim dan Kristen di sana. Atau juga teman-teman bisa terjadi kasus-kasus Tolikara dan lain-lain, masih banyak. Ini adalah potensi-potensi negatifnya. Perpecahan,
peperangan, saling menghujat, saling merasa paling benar. Ini muncul, teman-teman. Dan ini adalah efek negatif ini bukan keuntungan yang didapat. Tetapi ini akan berbalik lagi ke kekurangan ataupun ke dampak kemunduran yang sangat negatif. Dan kita akan mudah lagi untuk dijajah kembali. Ya, kita ingat tentu bagaimana orang Belanda itu nggak banyak. Wilayah Belanda juga tidak luas seperti wilayah Nusantara. Tetapi kenapa bangsa Belanda itu bisa bertahan lama di Indonesia, bahkan sejarah yang masyhur atau sejarah yang jumhur itu populer itu sampai 350 tahun dijajahnya. Betah sekali. Kok kuat sekali, padahal ya nggak kuat-kuat banget. Banyakan orang kita. Salah satu politik dari penjajahan Belanda itu adalah politik belah bambu. Politik belah bambu ini adalah yang satu diinjek, yang satu diangkat. Jadi kalau misalkan di Jawa ada kelompok A dan B, terus kita pengen menguasai, diangkat satu, diinjek satu. Nah, digempur kalah kan, nanti yang menangnya juga kan udah lemah. Nah, ini yang terjadi. Dan yang paling sensitif itu adalah ketika terjadi konflik antar agama. Ini mudah sekali disulut apinya. Nah, makanya kita, negara mengantisipasi itu agar sadar bahwa bangsa Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, punya potensi berpecah, punya potensi bersatu, maka orang-orang di luar sana itu tidak ingin melihat bangsa ini makmur, sejahtera, adem ayem, gemah ripah, loh jinawi, dan lain sebagainya. Maka diobok-oboklah dengan perbedaan-perbedaan. Yang paling mudah tersulut itu adalah agama ini. Ini sangat rawan. Di materi ini kita akan belajar bagaimana seharusnya kita memahami satu, aturan agama. Yang kedua, aturan negara. Ini ada dua aturan main yang berbeda. Tetapi dua aturan main yang berbeda ini sejatinya adalah simbiosis mutualisme atau terjadi korelasi di dalamnya. Kalau kita memahami agama ini secara parsial atau secara sebelah-sebelah, tidak utuh, tidak penuh, maka tentu akan selalu dibentur-benturkan antara agama dan negara. Seakan-akan agama itu adalah musuhnya negara. Kalau sudah seperti ini, maka mudah sekali kelompok-kelompok tertentu menjudge negara ini adalah negara togut, negara ini adalah negara kafir, negara ini adalah negara yang bukan berhukum atas hukum Allah, sehingga menjadi konflik yang luar biasa besar. Dan penganut-penganut faham-faham ini bisa menggerogoti negara karena pemahamannya yang salah. Teman-teman bisa di-share screenshot ya. Saya akan ganti slide karena sudah penuh ya. Sekali lagi nanti ada saatnya saya beri kesempatan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya jika tidak sependapat dengan saya, jika punya perbedaan yang lain, punya argumentasi yang lain, saya tidak merasa paling benar di sini. Ini prolognya. Tadi sudah sedikit saya singgung. Ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yang memiliki beraneka ragam budaya, suku bangsa, ras, agama,
bahasa, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan keanekaragaman institusi dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika sebagai wadah untuk membangun negara secara bersama dalam bingkai NKRI, kesatuan di sini merupakan hasil konsensus atau kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa untuk mengatasi kerawanan dari keberagaman tersebut. Jadi kalau hari ini masih ada orang, kelompok, ormas ataupun gerakan-gerakan yang menginginkan atau dikenal oleh sebuah negara itu sebagai radikalisme atau istilah lain selain radikalisme itu adalah ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Saya akan garis bawahi dulu bahwa radikalisme dan ekstremisme itu adalah ada di semua agama. Loh, kenapa Pak ada di semua agama? Karena ini adalah faham. Yang namanya faham, ini kan ada isme-isme ya. Isme-isme ini paham. Faham ini adalah bagaimana cara pandang sekelompok orang atau organisasi memahami teks-teks Al-Quran atau teks-teks kitab sucinya. Yang namanya pemahaman tentu akan berbeda-beda antara pemahaman yang satu dengan pemahaman yang lain, walaupun dalilnya satu, Qurannya satu, kitab sucinya satu. Dan biasanya, saya bilang ya, biasanya radikalisme dan ekstremisme ini adalah berada di agama mayoritas. Kalau kita lihat di New Delhi atau di India, maka penganut Hindu banyak ekstremis. Dia menyerang agama-agama minoritas, baik itu Muslim dan lain sebagainya di sana. Dia pengen merubah aturan negaranya menjadi aturan Hindu. Makanya dikenal dengan this is Hindustan. Ini adalah tanahnya orang-orang Hindu. Dan itu banyak ekstremis-ekstremisnya. Atau yang mayoritas lagi misalkan di Myanmar. Di Myanmar itu yang belum lama itu ada kasus ini juga ya, radikalisme dan ekstremisme terhadap minoritas Muslim Rohingya misalkan. Kalau di Indonesia karena mayoritasnya Islam, maka tentu yang faham-faham ini juga muncul. Kenapa? Karena merasa kita ini mayoritas yang 88%-nya adalah Muslim atau Islam. Tapi kenapa hukumnya atau sumber hukumnya bukan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah misalkan. Ini pemahaman mereka. Why? Kenapa? Nah, ini yang dipertanyakan. Dan kita harus bisa menjawab ini. Harus bisa mengcounter ini. Karena ini adalah pertanyaan yang dari dulu sudah ada, teman-teman. Teman-teman, kalau saya mau ganti slide, langsung di-share screenshot. Ya, ini oleh para founding fathers kita ketika mendirikan sebuah dasar negara. Dasar negara. Maka di situ juga ada dua karakter dari Panitia 9 atau PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya bernama BPUPKI. Badan Persiapan Usaha, Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini ada kelompok Islamis dan ada kelompok nasionalis. Kalau di BPUPKI ini panitianya ada 26-an, kalau di PPKI sudah mengkerucut ada yang namanya 9 panitia.
Nah, salah satunya misalkan ada Kiai Haji Agus Salim di dalamnya. Ada juga AA Maramis kalau dari non-muslimnya. Ada juga misalkan di situ ada Soekarno, ada Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Supomo, ada Kahar Muzakar, ada juga siapa bapaknya Gus Dur itu Kiai Haji Wahid Hashim juga ada di sini. Nah, ini berdebat panas. Apakah negara Indonesia ini berdasarkan Islam atau berdasarkan nasionalis? Ketika berdasarkan Islam, tentu kelompok-kelompok di daerah tertentu seperti di timur NTT atau misalkan di daerah Timor Leste dulu masih tim dan belum masuk ya daerah itu ya. Waktu ini belum masuk bagian Indonesia, Timor Leste. Papua juga kan belum masuk. Papua masuk Indonesia itu setelah pertempuran Yosudarso tahun 1962 sampai selesai ya, dan baru ke pangkuan NKRI itu tahun 19 hampir 69 atau 65 sudah masuk ya. Nah, jadi belum ada. Orang Timur tentu nggak mau, lebih baik berpisah. Dan itu akan punya potensi konflik. Nah, karena udah kita waktu itu dijajah selama 350 tahun oleh negara yang sama, yaitu negara Belanda. Kalau misalkan Timor-Timor itu kan dijajahnya oleh negaranya Cristiano Ronaldo ya, Portugal. Nah, kalau wilayah Nusantara itu adalah negara yang dijajah oleh negaranya Robin van Persie dan kawan-kawan ya. Nah, Belanda maksudnya. Pak, kok tahu nama-nama pemain bola? Oh, tahu sekali. Kan suka nonton bola juga. Nah, jadi tahu ada Van der Sar, Van Persie, Van de Poel. Nah, ada fan-fannya pokoknya lah ya. Nah, seperti itu. Ini suara saya terdengar nggak, teman-teman? Terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Ini. Jadi akhirnya para ulama-ulama itu ini kan sebagian kiai, sebagian nasionalis. Nasionalis juga mereka yang paham keagamaannya kuat, bukan ecek-ecek ya. Di sini ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Kiai Haji Agus Salim, ada Muhammad Yamin. Ini juga kiai-kiai ya, panitia-panitia ini itu. Maka bagaimana supaya kita ini bersatu bersama-sama dan hidup berdampingan, tidak saling menyalahkan, tidak saling merasa paling benar, tidak saling menghardik, tidak saling menghujat satu sama lain. Maka akhirnya diusulkanlah oleh panitia ini, salah satunya adalah bahwa negara kita ini berdasarkan Pancasila. Pancasila ini diusulkan pertama kali oleh Bung Karno. Namanya ya, nama Pancasilanya ini dari Soekarno, yang berarti Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar atau dasar yang 5. Kalau misalkan di Bandung itu ada namanya Dasasila. Dasasila itu 10 dasar. Kalau di Indonesia 5 saja. Pancasila. Kalau di Bandung Dasasila. Nah, ini yang punya usulan ada 3 nama yang ngusulin dasar Pancasila ini. Ada Supomo, ada Muhammad Yamin, dan ada Soekarno. Dari 3 usulan itu yang banyak jadi sampai hari ini itu adalah usulan dari Muhammad Yamin yang berisi hampir sekarang ini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab sampai ila akhirihi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan hasil setelah perumusan Pancasila ini disidangkan atau yang dikenal dengan istilah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Di Piagam Jakarta ini berbeda sedikit dengan Pancasila yang sekarang. Apa Pak bedanya? Di sila yang pertama bunyinya berbeda. Di sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ada 7 kata yang dihapus yang membuat sebagian umat Islam juga merasa kecewa. Tetapi kita ambil positifnya hari ini. Ini kisi-kisinya ya, nanti kisi-kisinya saya baca juga. Sedikit lagi materinya habis. Nah, ketika para ulama disodorkan terkait isi Pancasila, maka para ulama memetakan, memilah kalau dalam Islam itu dikenal dengan istilah asas ditimbang antara asas manfaat dan asas mudorot. Ya, jadi ditimbang Pancasila ini. Mudah-mudahan teman-teman. Saya mute dulu sedikit lagi biar teman-teman ini kita. Oke, lanjut ya. Jadi ada manfaat dan ada mudorot. Jadi kita sehingga para ASN ini nanti tidak hanya menerima Pancasila itu karena biar jadi ASN, bukan hanya kayak gitu, tetapi juga paham runtutan sejarahnya, paham kenapa ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Wasliyah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Itu mereka menerima Pancasila. Padahal NU dengan 90 juta pemeluknya, MU dengan hampir 50 juta jamaahnya, Persis, Persib, macam-macam nanti ya, malah Persib dan lain-lain ya, nggak ada Persib kalau di sini. Nah, ini di sini isinya adalah banyak sekali ahli hadis, muhaddisin, mufassirin, orang-orang faqih, ya, ahli fikih di sini ada ini. Bukan orang-orang bodoh di sini, bukan orang-orang yang pengen jabatan saja menerima Pancasila. Mereka mau. Tapi kenapa pertanyaannya ada segelintir ormas kecil itu menentang Pancasila? Ada apa? Kan gitu. Para ulama dulu ketika disodorkan Pancasila, itu mereka berijtihad. Kenapa? Karena atas dasar ini sama seperti ketika Allah mengharamkan khomer atau miras. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa khomer itu lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya. Jadi kalau kita diajarkan seperti itu, maka setidaknya kita menggunakan landasan-landasan itu untuk memilih, menetapkan sebuah hukum yang secara casing sepertinya bukan hukum Islam, tetapi secara manfaatnya atau esensinya itu adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pancasila disodorkan 1 sampai 5, maka para ulama mengkaji 1 sampai 5 ini itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Jadi dari mulai ketuhanan yang Maha Esa itu masuk juga ke perintah dalam Islam untuk mengatakan qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga diperintahkan dalam Islam bahwa innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Berarti tidak bertentangan. Persatuan Indonesia, bagaimana di Quran juga mengajarkan tentang persatuan, bahwa ketika ada diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
itu untuk apa? Untuk lita'arofu, untuk saling mengenal. Ketika saling mengenal, berarti bisa berdampingan satu sama lain. Yang keempat, apa sila yang keempat? Saya kok jadi mendadak lupa saking seriusnya. Kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di Islam juga diajarkan untuk wasyawirhum fil amri, untuk bermusyawarah, menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka, di antara kita, tentu dengan memecahkannya bersama-sama. Yang terakhir sudah jelas lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya keadilan itu juga diajarkan oleh Islam. Nah, jadi akhirnya para ulama bersepakat, khususnya ormas-ormas besar ini, bahwa demi kebersamaan, demi kemerdekaan, demi persatuan antar suku dan bangsa semua yang ada di Indonesia, agar mengusir penjajah, karena mengusir penjajah itu hukumnya wajib. Nah, makanya ada peristiwa-peristiwa besar seperti kalau di NU itu ada apa yang jihad, laskar jihad itu ya, di tahun 1949 ketika mengusir penjajah kolonial, di mana kaum santri, kaum sarungan mengusir penjajah, itu adalah hasil dari ijtihadnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan, bahwa mengusir penjajah hukumnya wajib. Nah, sehingga kalau kita bikin kurva Pancasila itu seperti ini. Ini adalah Pancasila, dasar negara kita. Itu adalah bagian dari Islam. Jadi kalau kita mengamalkan Islam, kita juga tidak bertentangan dengan ini. Dan kalau kita menerima Pancasila, kita juga tidak sedang melanggar aturan-aturan Islam. Nah, seperti itu ya. Pak, kok Bapak ini jadi ceramah? Bukan ceramah, agar teman-teman paham ya. Nah, tapi saya yakin kalau di sini paham-paham, saya selalu mengajak diskusi, biasanya paham-paham orang-orang yang mudah terkontaminasi oleh arus-arus global yang mengatakan kebenaran tunggal ada pada diri sendiri, itu adalah tidak tepat. Ya. Seperti itu. Jadi tidak bertentangan. Jadi tidak harus dipertentangkan antara Al-Quran, As-Sunnah, beserta Pancasila. Karena sumber-sumber Pancasila itu adalah bersumber dari ajaran-ajaran kebaikan dan tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Jadi kalau kita hari ini mau menjalankan Islam itu secara kafah, secara total, Anda mau sholat 24 jam, dilarang nggak oleh negara Pancasila? Tidak dilarang. Anda mau zakat sebanyak-banyaknya, tidak dilarang oleh negara Pancasila. Anda mau ibadah as-saum Ramadan, Anda juga tidak dilarang. Mau jangankan ibadah saum Ramadan, mau Senin Kemis, mau Daud, mau lain sebagainya, Anda tidak dilarang untuk melaksanakannya di negara yang katanya negara Pancasila. Anda mau pergi haji difasilitasi, walaupun ngantrinya 20 tahun. Tapi yang buat antri itu kan bukan negara. Yang membuat antri itu adalah kuota dari Saudinya sendiri. Jadi kalau Indonesia mau memberangkatkan haji, pengennya banyak ya, Menteri Agama pengennya banyak. Cuman ada kuota dari sana, ada aturan. Kenapa? Karena aturan haji di sana kan paling cuma 3 jutaan. Di Saudi itu, tiap tahunnya. Kalau umat Islam di Indonesia menggeruduk semua di sana, wah, nggak muat itu Mekah dan Madinah. Ya. Oke, sekarang kita akan back to laptop. Ini kisi-kisi P3K-nya. Sebelum saya membahas kisi-kisi, apakah ada yang mau menyampaikan pendapat? Saya persilahkan. Silahkan, Bapak Ibu dosen. Tidak ada, lanjut. Oke. Lanjut ya. Saya hapus dulu. Begitu. Jadi kita harus kuat ya terhadap
pemahaman-pemahaman. Jangan sampai kita mudah dimasuki oleh pilih mana kamu, Pancasila sama Quran. Ya mau orang bodoh juga akan menjawab pilih Quran. Berarti kita harus melawan negara ini karena negara ini tidak berdasarkan hukum Islam. Terus dia mengeluarkan dalil, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di ayat berikutnya, faulaika humul dzalimun, faulaika humul fasikun. Nah, terus orang-orang awam itu, oh iya ya, berarti kita ini berada di negara tauhid. Maka akhirnya melawan pemerintah, melawan polisi, melawan aparat-aparat penegak hukum karena pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Seperti itu. Saya selalu bilang ke mahasiswa-mahasiswa saya khususnya bahwa ketika Anda memahami ayat-ayat Al-Quran itu bukan hanya tekstual, tapi juga ada kontekstual. Kontekstual ini ada dua. Ada berdasarkan asbabun nuzul, agar kita tahu proses turunnya ayat ini itu seperti apa. Selain itu, kita juga harus merujuk kepada ahli tafsir. Kenapa? Karena mereka yang menguasai metodologi tafsir. Nah, jadi untuk menafsirkan suatu ayat itu ada aturan mainnya, Bapak Ibu. Tidak semata-mata kita baca wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka kafir. Ya kalau dibaca tekstual, ya kafir semua. Orang yang hidup di Amerika, orang yang hidup di Eropa, Jerman, dan lain sebagainya. Tapi kan karena kebodohannya itu. Di orang ahli tafsir ini yang pertama harus menguasai minimal 2 ilmu. Ada ilmu nahwu dan sorof. Karena ini untuk mengetahui tata bahasa Arab itu seperti apa. Yang kedua ada ilmu al-lughah, ilmu bahasa ini. Terus ada mantik. Nah, terus didukung oleh ilmu hadis. Jadi kalau tiba-tiba ada anak UGM, ada anak UI, ada anak kampus-kampus teknik, terus tiba-tiba dia berfatwa tentang Al-Quran, maka secara keilmuan, secara metodologi kita tidak tepat untuk mengikutinya. Lebih tepat kita merujuk orang-orang dari UIN. Kenapa? Karena di UIN ada fakultas Usuluddin dan dakwah, misalkan. Ada fakultas dakwah. Di sini sumbernya intelektual Muslim. Tapi kenapa hari ini yang ramai malah rujukannya adalah lulusan-lulusan kampus-kampus umum yang background-nya jurusannya teknik, tiba-tiba berfatwa tentang Islam, berfatwa tentang Quran, padahal dia tidak pernah belajar asbabun nuzul, asbabul wurud, nahwu, sorof, hadis, metodologi hadis, dan lain sebagainya. Dia hanya membaca terjemahan terus diikuti. Kita sebagai kaum akademik tentu harus melawan itu. Sama seperti ketika kita, orang-orang keislaman, PTKIN dari UIN, berbicara, berfatwa tentang kedokteran, maka tidak pantas untuk dirujuk. Karena kita bukan ahlinya di bidang kedokteran. Walaupun kita baca buku-buku banyak tentang kedokteran. Karena kita secara metodologi tentu ada aturan-aturan yang kita tidak tahu selain daripada ahli-ahli di fakultas kedokteran itu sendiri. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita merujuk suatu ulama, jangan karena followersnya banyak, jangan karena jenggotnya panjang, jangan karena nggak ada jenggotnya, jangan karena celananya panjang, jangan karena celananya cingkrang, dan lain sebagainya, tetapi merujuk kepada keilmuan, pengalaman, sanad keilmuan, dan lain sebagainya. Jadi kita akhirnya bisa membedakan, memilah secara akademik, secara metodologi keilmuan, siapa yang tepat kita ikuti. Oke, saya hapus. Ini adalah kisi-kisinya. Kisi-kisinya teman-teman nanti saya share materinya. Saya akan rangkum saja
Ini adalah materi perdana. Sosial budaya bertujuan untuk mampu beradaptasi. Saya ganti dulu penanya. Oke. Mampu beradaptasi, bekerja secara efektif dalam masyarakat yang majemuk. Jadi kita ini nanti akan bekerja di sebuah instansi yang mana tidak semuanya satu suku, tidak semuanya satu wilayah, dan tidak semuanya seagama dengan kita. Maka bagaimana disaring agar kita bisa beradaptasi itu. Karena ketika bermuamalah itu kita boleh berhubungan dengan non-muslim. Jadi dulu juga dicontohkan sendiri oleh Rasul ketika di Mekah ataupun di Madinah. Rasul itu tidak anti hidup berdampingan dengan non-muslim. Nah, waktu di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Kalau dia baik, berdampingan, dan tidak memerangi kita, maka kita tidak berhak untuk memerangi mereka. Karena konsep dalam Islam itu adalah defensif, bukan ofensif. Bertahan, tidak menyerang. Kalau kita diserang, tentu kita punya alasan untuk melawan. Tapi kalau misalkan kita hidup berdampingan, terus tiba-tiba hanya karena perbedaan pendapat, terus tiba-tiba kita menyerang dan tidak berbuat baik kepada semua manusia, tentu itu bukanlah pemahaman yang tepat terhadap Islam yang rahmatan lil alamin itu. Nah, terus yang kedua bertujuan menilai kemampuan peserta dalam beradaptasi di masyarakat. Ya, jadi di masyarakat itu ini nih, dalam aspek ini peserta itu untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, dan menghadapi kemajuan tersebut. Ya, jadi saya selalu bilang berulang-ulang bahwa menghormati itu tidak sama dengan meyakini. Jadi kalau kita hari ini menghormati penganut agama lain, menghormati, menghargai kepercayaan orang lain, bukan berarti kita meyakini kebenaran agama mereka. Saya menghormati Anda Kristen, Anda Hindu, Buddha, yang lainnya, silahkan Anda beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, tetapi bukan berarti saya meyakini kalau apa yang Anda yakini itu adalah benar. Saya yakin apa yang saya yakini benar. Dan saya bertanggung jawab dan berkonsekuensi bahwa amalan-amalan saya tidak terpengaruh sama sekali dengan amalan Anda. Nah, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Seperti itu memaknai Quran surat Al-Kafirun. Karena asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu adalah ketika itu Nabi didatangi oleh sekelompok orang Quraisy yang merasa payah. Kok semakin ke sini pengikut-pengikut saya pada pindah ke pengikut Muhammad. Muhammad ditawarin jabatan nggak mau, ditawarin tahta nggak mau, ditawarin wanita nggak mau. Apa buktinya? Dalam hadis diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ketika waktu itu masih sama pamannya Abu Thalib, didatangi itu. Muhammad, kamu ini mau apa? Mau tahta, saya jadikan kamu raja di Quraisy. Mau wanita, pilih wanita sesuka kamu. Nah, terus apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi, seandainya kau berikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan menghentikan dakwah ini. Dan karena sudah saking payahnya, Nabi Muhammad kekeh dan pengikut semakin banyak, akhirnya ada tawaran kerjasama. Kata orang Quraisy, Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun pengikut kamu nyembah Tuhan saya dan tahun depan pengikut saya nyembah Tuhan kamu. Nah, lalu malaikat Jibril datang, turunlah Quran surah Al-Kafirun. Nah, ini sosiokultural juga kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, inklusi. Nah, ini ya. Karena apa? Karena ASN itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan. Kesimpulan sebelum soal. Ternyata saya ngomong udah lama juga.
kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari materi ini itu adalah kita dalam bermasyarakat dan berinstansi di kantor itu menghargai, menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Yang kedua, bersifat inklusif, bukan eksklusif. Terbuka, bukan tertutup. Kita membaur, kita tidak takut dengan perbedaan. Kita harus punya prinsip mewarnai, bukan diwarnai. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setelah ini soal sudah saya siapkan. Apakah ada pertanyaan atau statement? Saya persilahkan. Halo? Jangan-jangan udah langsung Pak ini? Saya sendirian ini. Lanjut, Iya, lanjut. Pak. Lanjut. Iya ada, Pak. Lanjut ya. Oke, Bapak Ibu, saya kasih soal sekitar 15 lah ya. Siap-siap Bapak Ibu jawab di kertas yang kemarin sudah Bapak Ibu siapkan, di buku yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nanti jawabannya contoh nomor 1 C, nomor 2 D, jawabannya saja. Nanti kita bahas. Kita mulai, waktunya 1 soal 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, mana soalnya? Saya izin ke toilet dulu bentar ya. Mana nih, Mir? Lakui soalnya. Itu lah, Miki. Mohon waktunya 15 menit, 1 soal. Kok ada Pak WR2 di sini? Dulu gimana ada? Ditinggal gurune tirunan. Batur aja jiplak tur. Wah, padha wae.
Lanjut. Ini ada option D, option E ya. Option E-nya ada di sini. Dibaca dulu. Option E-nya terputus. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama. Itu choice E-nya di atas. Itu soalnya kecuali. Silakan dilanjut. Tolong di unmute. Teman-teman, silent please.
Ini choice D dan E-nya ada ya. Dibaca ulang, takutnya teman-teman salah. Choice D dan E-nya ada di slide berikutnya. Nah ini, choice D dan E-nya. Siapa tahu ini jawabannya. Ini soalnya ada 2 kelompok. Ini choice D dan E-nya. Kita sampai nomor 86. Ini nomor ke-11 berarti. Oke, time is over. Begitu, Bapak Ibu. Kira-kira kita akan bahas satu demi satu. Yes, sir. We start from number 76. Gaya sekali, udah nggak bisa bahasa Inggrisnya, jelek, sok-sokan lagi. Oke, kita mulai. Nanti saya akan tanya satu-satu. Silahkan kopinya diminum, snacknya dimakan. Mas Mawardi, kopinya diminum Mas Mawardi. Jangan snacknya aja. Kayaknya nggak ada kopinya ini.
Oke. Ya, yang lain sama ya, yang bawa bekal minuman diminum. Jangan sampai teman-teman terlalu asik menyimak sampai lupa kopinya dingin. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum, peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan, tidak disampaikan. Saya tanya, I want to ask from ini, Mr. Ahkam. Ahkam, Pak Ahkam? Ada nggak Pak Ahkam? Ini ada rame-rame akademik pasca sarjana. Akademik pasca sarjana isinya siapa aja itu namanya? Nah, saya nggak bisa tanya itu di akademik pasca sarjana. Rano. Ye. Ye, Mas. Silakan. Apa nomor 76, Pak? Apa? C, Mas. C. Kenapa? Ye. Ada sarahnya itu loh. Boleh. Oke. Saya tanya satu lagi. Iya, saya tanya satu lagi buat penyeimbang. Ike Pratama. Silakan Bu Ike. Ya, nomor 76 saya C. Coach. Kenapa, Bu? Ini kan masyarakat luas ya, jadi yang tidak menyinggung banyak orang, yang paling general menurut saya yang C, yang menyinggung bertemakan SARA. Oke. Ini semuanya tapi agak mirip ya. Mirip sama mana? Iya. Kayak yang mengancam keutuhan atau menyinggung perasaan, mengandung unsur dendam, ini kan sebenarnya semua kan benar ya. Oke, yang saya terima C. kasih Bu Ike Pratama. Jadi ketika jawabannya ada 4 betul semua, maka kita yang pertama kali cara mengeliminasinya adalah ruang lingkup atau skalanya. Skalanya itu ada skala besar, ada skala kecil, ada skala individu, ada skala kelompok, ada skala negara. Maka karena ini berbicara negara, maka tentu yang kita pilih adalah skala besar. Kalau yang menyinggung perasaan orang lain, ini skalanya individu, kelompok, atau negara, teman-teman? Individu. Individu. Maka ruang lingkupnya kecil. Dan dalam hal ini bukan ini yang tepat. Mengancam keutuhan kelompok. Lingkupnya skalanya besar atau kecil berarti? Sedang. Maka ini juga tidak berbicara tidak tepat. Cuman poinnya agak besar. Nah, ini SARA ini antara apa ini? SARA itu singkatannya apa? Suku, agama, dan ras. Iya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini lingkupnya besar atau kecil? Negara atau individu? Besar. Negara. Maka inilah the best choice in this question. Nah, itu ya. Ini juga dendam pribadi. Nah, ini poinnya 5, ini poinnya 4. Nah, ini poinnya 3, ini poinnya 2, ini poinnya 1. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ditanya aja ya. Pak, saya kok nggak sependapat dengan Bapak. Saya alasannya ini, Pak. Saya senang sekali kalau ada orang kayak gitu. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman, kecuali sama negatif, maka jadi positif. Saya akan tanya ke Pak Amir Khalid. Silahkan, Pak Amir. Pak Amir. Kalau enggak ada. Apa Pak Amir? Ada E-nya di sini. Takutnya lupa. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau beda agama.
Ya, nggih. Yang Jawabannya apa, Pak? ya, Pak. Ya, tadi Kenapa? iya. Karena yang lainnya itu negatif. Yang positif cuma 1. Oke, ini yang diminta positif atau negatif, Pak? Positif. Positif Karena ya. kecuali. Betul, ini ada kecuali. Negatif kecuali berarti ini. Ini nggak usah dijelasin lah ya. Terlalu nampak. Mau loro orang jawab. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso. Merupakan contoh konflik yang disebabkan karena titik. Saya tanya kepada Mbak Garnis. Ada nggak Mbak Garnis? Kalau nggak ada, ke Ibu Laila. Halo, Bu Laila. Ya, Pak. Apa Bu Laila? Jawaban saya Kepentingan politik. Kenapa, Bu? Apa yang terjadi di Poso waktu itu? banyak perbedaan antara ini, Pak, penentuan hari seperti itu. Tapi agak bingung antara D dan E sih, Pak. Poso ini dianggapnya puasa kayaknya ini, jangan-jangan ini ya. Suku bangsa kayaknya. Yang C. Oh, suku bangsa. Poso ini daerah ya. Poso ini Iya. daerah yang ada di Ambon. Perbedaan suku bangsa. Jangan-jangan ini dikira bahasa Jawanya puasa, Poso ini. Oh, Islam dan Kristen. Perbedaan agama Islam dan Kristen. Apa Bu Ani? Kok saya A ya? A. Poso itu bukannya di Sulawesi ya? Poso Sulawesi. Kenapa Ambon? Poso Sulawesi. Oh, Poso Sulawesi. Kalau Ambon di mana? Ambon di Maluku. Oh. Tak kira satu suku. Beda ya? Beda, Sulawesi ya? Iya. Oke. Sulawesi. Oke. Untung Yang belum sama dijawab Madura itu kayaknya. Bukan, Oke. yang sama Madura itu kan Kalimantan. Ya, Kalimantan ya. Kalau Madura itu yang C berarti, kalau ini A benar. Mbak Ani pelakunya, Pak. Mbak Ani ini kalau kata Bang Hajinya terlalu. Jangan laman mak-mak. Oke. Ini jawaban yang terbaiknya adalah di Poso itu kasus waktu itu antara Islam dan Kristen ya. Yang waktu itu ada pembantaian ketika sholat Idul Fitri kalau nggak salah ya. Nah, itu konflik agama. Tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa menimbulkan semacam ini, teman. Kalau suku bangsa misalkan kayak Madura sama itu ya, Madura sama Sampit ya. Dayak itu ya. Madura sama Dayak ya. Wah, jadi ini poin tertingginya. Bukan yang lain. Anda senang tinggal di dalam lingkungan yang titik. Saya tanya kepada, saya nanya kalau ada yang kenal itu saya jadi malu. Pak ini aja, Pak Kriswanto. Halo Pak Kris. Halo. Loh, kok perempuan suaranya? Anaknya mungkin, ngajak anaknya itu Pak. Oh, saya ganti ke ini aja lah, ke Mas ini, ke Pak Khairuddin. Silakan Pak Khairuddin. Kalau nggak ada Pak Mawardi aja yang standby dari tadi. Ayo Pak Mawardi. Pak Mawardi ini sukanya biasanya yang sepi-sepi nih. Saya pilih Ayo, E. Mawar. Sebut saja Mawar. Iya, E Pak. Suasana penuh kekeluargaan. Kenapa Pak? Karena kita saling membutuhkan Pak. Saling membutuhkan. Aduh, Iya. bahasanya bahasa romantisme sekali. Itu curhat, Pak. Curhat ini. Oke. Sebutannya saja Mawar, Pak. Anda senang tinggal di ini, soal-soal kayak gini itu untuk mengecek karakter kita ya.
Jadi karakteristik kita itu adalah individualisme kah, tertutup kah? Nah, ini benar ya. Kita agak percepat aja. Ini 5-nya. Rumah berdekatan ya belum tentu ya. Nah, jadi walaupun berdekatan belum tentu kekeluargaan. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Tertutup ini kan nanti karena kita akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah sebagai ASN, maka tentu yang akan dipilih itu adalah orang-orang yang supel, penuh kekeluargaan, tidak tertutup, dan orang-orang yang menjadi inisiator dalam hal kerukunan di daerahnya tersebut. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Ini kayaknya udah ya, Bapak Ibu ya. Ini membelikan makan ada 2. Sudah. Kemarin sudah ya Bapak Ibu ya. Ini 5-nya kan. Ini 4. Sudah. Ya, kita lanjut saja yang sudah. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan titik. Saya akan tanya kepada Nur Hidayah. Silakan Bu Nur. Itu Pak. Oh, Pak Nur Hidayah. Kalau nggak ada, pindah ke Ngesti Febi. Ya, Pak. Apa, Bu Ngesti? Mana soalnya tadi, Pak? Ini soalnya. 82 ketika anggota tim. Oh, ini. Jawaban saya, Pak, jujur dan tidak mau makan. Jujur dan tidak mau makan. Kenapa? Karena makanan itu kan ya nggak saya suka. Kalau saya karena kalau saya memaksakan untuk makan dan tidak habis kan malah mubazir itu Pak, kan sayang. Jadi lebih baik kita ngomong apa adanya. Kalau emang makanan yang disajikan itu tidak saya sukai, gitu Pak kalau saya. Oke. Terima kasih Bu Ngesti. Satu lagi Pak Suyadi. Ya, terima kasih Pak Irwanto. Kalau jawaban saya makan saja untuk menghormati tuan rumah. Meskipun nanti rasa yang gimana, seperti hanya kita di rumah itu kalau dimasakan istri ya, apapun rasanya kita makan Pak, menghormati gitu. Terima kasih Pak. Asli nih. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kita nginep di rumah salah seorang keluarga. Berarti kan bukan istri, bukan orang tua, biasanya ya sepupu dan lain-lain lah ya, kerabat. Kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda suka. Dalam materi sosiokultural, kita itu dianjurkan sekali untuk yang namanya ngaji rasa. Ngaji rasa itu kalau saya digituin enak nggak ya? Kalau saya ngomong gini bagaimana perasaan orang lain? Kalau saya kayak gitu gimana? Jadi ini namanya ngaji rasa. Kurang absen. Nah, itu ya. Maka ini opsi terbaiknya adalah betul tadi apa yang disampaikan Pak Suyadi. Jadi kita makan untuk menghormati. Pak, kenapa makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan? Ini kan sama. Akhirnya membuat bertanya keluarganya. Kamu kenapa nasinya aja kamu nggak suka ya? Ya walaupun keluarganya akan bilang, oke nggak apa-apa kita ganti. Tetapi kita itu untuk berinisiatif sendiri. Oke. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Aduh maaf Mbak, sudah kenyang. Kan sudah dimasakin. Nggak enak toh. Sama keluarga, nanti hubungan karena yang kita lihat itu adalah dampak hubungan. Makan dengan garam dan kerupuk. Mas Roni, kok makannya kerupuk aja sama garam? Ini saya tambahin garamnya. Nanti itu kayak gitu-gitu ya.
jujur dan tidak mau makan, Mbak ini juga Mbak Ngesti, yaitu kita untuk menjaga sosial dan culture, maka kita lebih baik melakukan sesuatu untuk menghargai. Nanti ada 2 tipe soalnya, tolong dicatat. Ada 2 tipe soalnya, kapan kita menghargai dan kapan kita menolak. Nanti di soal itu ada yang tidak, makanan yang tidak kita suka, dan ada makanan yang dilarang oleh agama. Kalau tidak suka, maka jawabannya adalah kita mencoba memakan untuk menghargai. Tapi kalau dilarang oleh agama, maka kita prinsipnya menolak. Selain menolak, kita mencari alternatif jawaban terbaik atau kita mengalihkan pembicaraan. Jadi selain menolak, kita mengalihkan juga pembicaraan. Jadi kalau misalkan di hidangan sesuatu, jadi misalkan kalau di umat Islam dilarang memakan daging babi, kita main ke suatu daerah, terus dihidangkan, oh ini kan dilarang sama agama saya, maka kita makan yang lain saja, yang halal, ataupun kita bicara yang lain. Bagaimana di sini ya tradisinya? Nah, jadi ini adalah saling menghargainya, kita menghargai mereka, mereka juga harus menghargai kita. Jadi prinsipnya each other, saling. Kalau mereka memaksa, ya berarti itu sudah melanggar hukum. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan, ini jelas ya, jawabannya sangat gampang sekali. Kita lanjut saja kalau yang mudah-mudah. Saya diutus mengikuti satu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Saya tanya ke Mbak Handa. Apa Mbak Handa? Nomor 8. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal, memahami teman sekamar. Kenapa, Mbak? Karena jika sekamar dengan orang lain kita membutuhkan komunikasi. Makanya kita perlu berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Oke, mengajukan keberatan, ya ini pasti enggak, ini protes keras, keberatan, menerima aturan panitia ini. Kita sampai 85 aja. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Saya tanya ke Ibu Nani. Apa Bu Nani? Iya, Pak. Ayo apa ya? Saya C aja, Pak. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Kenapa, Bu? Ya, wujud rasa toleransi aja, Pak. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Saya tanya satu lagi. Sebagai pertimbangan, Ibu Anida Unnatik Ulya. Iya, Pak. Jawaban saya sama C, karena hanya sebagai wujud penghargaan saya pikir tidak apa-apa. Misal ada tamu ke Provinsi Aceh, itu biasanya mereka pakai yang seperti hijab, tetapi tidak yang erat seperti itu. Jadi menurut saya C, Pak. Oke, terima kasih Bu Ulya. Kita bahas. Nah, jadi di sini ada clue-nya. Bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah, ternyata jadi kebanyakan daerah situnya berhijab. Ini tidak dibicarakan ya muslim atau tidak muslim kitanya, tetapi sedangkan Anda ada kata-kata belum berhijab, berarti kemungkinannya muslimah, ya, karena kan belum berhijab, berarti dia belum berhijab, tapi datang ke sana, gimana? Maka ya ikut berhijab untuk menghormati saja.
Kenapa Pak? Bukan B yang melakukannya cara berkesinambungan. Ini adalah jawaban terbaik juga. Tetapi yang namanya melakukan secara berkesinambungan ini adalah atas dasar kesadaran. Di konteks soal, dia bilang bahwa belum berhijab. Ya berarti sementara memakai aja untuk menghargai. Kalau nanti dia sudah sadar bahwa berhijab itu adalah bagian daripada kewajiban untuk menutup auratun nisa, semuanya illa wajhun wa kaffaihi, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka baru ini. Begitu, ada yang mau disampaikan? Terakhir, ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Pak, Ya, boleh nanya? boleh. Oh, itu sudah dipakai nih, Pak. Apa? Kalau kenapa nggak A ya yang tadi ya? Tetap pada Karena pendirian. kalau bisa dijelaskan, kalau saya mikirnya kan gini, bekerja untuk beberapa, ini kan konteksnya bekerja ya. Misalnya nih, si A diutus ke bekerja di mana, kayak kita biasa di luar kota gitu. Apakah ini harus C ya? Oke, saya jawab. Ini adalah sekali lagi tidak salah. Jadi kalau kita mau tetap pada pendirian, nggak pakai hijab juga ya, nggak menyalahi aturan. Cuman dalam bersosial, kan nanti ibu kalau misalkan melakukan kayak gini sendirian, terkesan mencolok sendirian, berbeda, tidak membaur. Nah, kan tadi kata kuncinya adalah membaur, beradaptasi. Tapi kan ini prinsipnya juga dia tetap. Mungkin dia ketika pulang dari sini ya nggak pakai hijab lagi. Tapi kalau Anda seperti ini, maka kan Anda akan yang lain berhijab, Anda mencolok aja sendirian, kelihatan kepalanya. Itu kan menjadi akan suatu pemandangan yang aneh. Loh, kok ini ada orang ada dari luar ya? Walaupun orang sana akan menghargai Anda, tapi kita kurang berinisiatif sendiri karena nanti ada jarak akhirnya. Begitu? Lagi Mas, saya tanya lagi Mas, kalau itu Mas. Itu Ya, kalau silakan. seandainya dibalik itu gimana Mas maknanya Mas? Dibalik gimana? Seandainya di daerah itu kan nggak berhijab, apa kita juga seperti C itu Pak? Oke. Lepas hijab itu Pak. Oke, kalau di daerah berhijab, di daerah tidak berhijab, kita berhijab itu kan hukumnya wajib. Ini adalah aturan. Kalau aturan, kita tidak boleh ikut. Walaupun misalkan di sana tidak pakai hijab. Kenapa? Mereka yang berganti, mereka harus menghargai kita karena ini adalah aturan agama. Gitu, Pak. Jadi kalau aturan agama yang diatur, kita berhak untuk tetap pada pendirian dan itu sudah tahu ya. Jadi agama lain itu sudah tahu kalau umat Islam itu bagi muslimah berkewajiban untuk menutup aurat. Jadi jawaban terbaiknya tetap pada pendirian. Karena ini urusan dan nanti berbeda konteks soalnya. Begitu Pak. Jadi patokannya kalau masalah prinsip sama seperti daerah misalkan yang terbiasa minum miras, tapi ketika ada orang muslim, oh di muslim dia dilarang, ya mereka menghormati. Oh di muslim mereka pada berkerudung, ya memang silahkan. Itu adalah sesuatu yang diatur. Gitu Pak, bisa difahami sebelum ditutup? Pak izin bertanya apa Pak? Ya silahkan. Pas mau waktunya habis pada bertanya semua. Untuk yang kasus ini juga sama. Di clue-nya pertanyaan itu, di pertanyaan itu tidak ada clue. Saya baca, saya cermati nggak ada clue untuk mengikuti aturan, Bapak. Seperti misalnya ke Aceh gitu ya, kewajiban atau aturan di sana maka harus menggunakan hijab atau menutup kepala dengan kerudung misalnya gitu. Itu kan berarti ada aturannya, sedangkan di contoh pertanyaan tadi tidak ada aturan, Pak. Gimana, Pak?
Ya kan tidak ada aturan. Dia hanya bilang yang mayoritas wanitanya berhijab. Kan yang membandingkan menyebut daerah Aceh kan ibu sendiri. Di sini kan hanya bilang soal bahwa mayoritas wanitanya berhijab. Inti dari soal sosiokultural adalah selama itu baik dan tidak melanggar prinsip agama, maka kita sebaiknya mengikuti. Begitu. Kalau Bapak Ibu pilih itu ya tidak salah. Kan itu prinsip Bapak Ibu. Tapi kan yang dipilih oleh pemerintah orang yang seperti itu. Gitu ya. Saya sebenarnya diskusinya senang sekali. Cuman karena ini saya harus ngejar KRL di stasiun Lempuyangan, saya jadi menjawabnya agak terburu-buru ya. Nah, kalau di awal nanti pertanyaan bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Karena saya harus ngejar kereta api ya. Kalau saya sudah di rumah, wah enak sekali. Gitu Ibu siapa tadi? Nah, jadi clue-nya adalah kita cari opsi terbaik yang tidak melanggar prinsip agama. Baik, berarti clue tentang aturan abaikan ya? Apa tidak? Aturan apa? Gitu ya? Ya itu tadi, misal contoh karena di kasus di pertanyaan tersebut tidak ada aturan yang mewajibkan, iya, itu berarti ada. balik itu lagi ke sosial yang tadi aja. Ya. Sosiokultural itu tadi aja ya. Baik, betul, terima kasih betul. Pak. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum terjawab atau masih ada, dicatat saja, besok ditanya di awal untuk lebih panjang. Terima kasih semuanya, atau di semoga grup, sehat dan panjang nanti umur. malam dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.